Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mempelajari uji dependen t-test atau disebut juga uji pair atau related atau pasangan dengan SPSS. Sebelumnya, uji T ada dua. Yang pertama adalah independent sample t-test. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, dan videonya juga sudah saya upload ya, jadi teman-teman bisa melihat videonya di channel YouTube saya. Yang kedua, uji T dependent sample t-test. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas dependent sample t-test. Nah, bagaimana perbedaan dasar uji T independen dan dependen? Dikatakan kelompok independen bila data kelompok yang satu tidak tergantung dari kelompok kedua. Misalnya, kita ingin membandingkan min atau rata-rata tekanan darah sistolik orang desa dengan orang kota, sehingga tekanan darah orang kota bersifat independen, atau bahasa lainnya adalah tidak tergantung, atau bahasa lainnya adalah bebas dengan orang desa. Berikutnya dikatakan kelompok data dependen, atau bahasa lainnya adalah pasangan atau tergantung atau bebas atau tidak bebas ya, bila kelompok data yang dibandingkan datanya saling mempunyai ketergantungan. Misalnya, data berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet. Ini berasal dari orang yang sama, sehingga bisa dikatakan data sesudah itu tergantung dengan data sebelum. Oke, kita masuk ke uji dependent sample t-test. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan min atau rata-rata dua kelompok data dependen. Jadi sebelum masuk ke uji dependen, teman-teman harus menganalisis terlebih dahulu apakah datanya bersifat independen atau dependen. Bagaimana dengan syarat yang harus dipenuhi atau asumsi ya yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji dependent sample t-test? Yang pertama adalah datanya harus berdistribusi normal atau simetris. Kenapa? Karena uji T baik independen maupun dependent sample t-test merupakan uji parametrik, sehingga memerlukan syarat yaitu harus berdistribusi normal. Kedua kelompok data dependen atau pair. Tadi sudah kita contohkan, yaitu data sebelum dan sesudah ya. Jadi memang data sebelum itu dikatakan dependen atau tergantung dengan data sesudah. Yang ketiga adalah variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dua kelompok. Jadi maksudnya kategoriknya atau kelompok yang akan kita bedakan hanya dua, jadi tidak boleh lebih. Misalnya tadi ya, data untuk kelompok sebelum dan data untuk kelompok sesudah. Selanjutnya kita kenal nama lain dari uji dependen. Disebut juga uji T-pair atau related atau pasangan. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan uji dependen dengan tadi ya, dengan nama lain uji pair. Jadi jangan bingung nanti kalau dikatakan uji T-pair itu berarti memang disebut sebagai uji dependent t-test.
Selain itu, uji T-dependen juga sering digunakan pada analisis data penelitian eksperimen. Contoh, kalau pada Kesmas, Kesehatan Masyarakat, itu biasanya melakukan penelitian eksperimen seperti mengukur apakah ada perubahan pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan, atau mengukur apakah ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah senam, misalnya intervensi yang dilakukan, atau mengukur apakah ada perbedaan antara tekanan darah ya sebelum dan sesudah diet. Jadi ini biasa dilakukan pada penelitian yang memang bersifat eksperimen. Selanjutnya, kedua sampel bersifat dependen bila responden diukur 2 kali. Jadi maksudnya diukur 2 kali dengan responden yang sama. Misalnya teman-teman mengukur data sebelum untuk 50 responden, dan data sesudahnya juga pada responden yang sama, yaitu responden yang tadi, yaitu 50 responden. Sehingga bisa juga dikatakan uji dependen ini disebut sebagai uji yang dilakukan pada penelitian pre-test dan post-test. Contoh pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah ada perbedaan rata-rata HB antara pengukuran pertama dan kedua? Nah, ini berarti datanya bersifat dependen, sehingga uji yang kita lakukan adalah uji dependen sampel t-test. Yang kedua, apakah ada perbedaan rata-rata pengetahuan antara sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan atau penyuluhan? Nah, ini berarti datanya juga bersifat dependen. Yang ketiga, apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah mengikuti program diet? Nah, ini juga disebut sebagai datanya yang dependen atau berpasangan. Contoh, di sini saya akan mempraktekkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Apakah ada perbedaan rata-rata HB antara pengukuran pertama dan kedua? Sehingga kita bisa menjawab hipotesis nolnya, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata HB antara pengukuran pertama dan kedua. Selanjutnya kita juga bisa menuliskan hipotesis alternatifnya, yaitu ada perbedaan rata-rata HB antara pengukuran pertama dan kedua. Bagaimana dengan keputusan uji statistik? Jadi kembali lagi ya teman-teman, untuk kesehatan masyarakat, alfa yang digunakan adalah 0,05. Ini adalah standarnya. Jadi bila nilai p-value hasil uji statistik yang kita lakukan kecil sama dari alfa, maka keputusannya adalah H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan atau ada hubungan. Selanjutnya, bila nilai p-value besar dari alfa, maka keputusannya adalah H0 itu gagal ditolak, sehingga kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Oke, kita lanjut ke praktek uji dependen sampel t-test dengan SPSS. Oke, sebelumnya saya sudah memiliki data pengukuran HB ya, HB yang pertama dan HB yang kedua. Sehingga saya sudah memenuhi syarat, yaitu memiliki data numerik dua kelompok, yaitu data kelompok yang diukur pada pengukuran pertama dan data numerik pada kelompok yang diukur pada pengukuran kedua.
Nah, asumsi dependennya sudah terpenuhi. Asumsi lain adalah kita harus menguji apakah datanya normal atau tidak. Karena kembali lagi ya, ada 3 syarat yang harus kita penuhi sebelum melakukan uji dependen, yaitu datanya berdistribusi normal, kedua kelompoknya harus dependen, dan variabel numeriknya dengan 2 kelompok. Oke, kita akan jawab asumsi yang pertama, yaitu apakah datanya normal. Caranya, klik analyze ya, lalu pilih descriptive statistik, lalu pilih explore. Nah, untuk uji normalitas ini juga sudah ada videonya, nanti teman-teman semua bisa melihat video yang sebelumnya. Oke, setelah itu yang kita uji adalah 2 data tersebut. Kenapa? Karena datanya memang bersifat numerik. Jadi pengukuran HB1 merupakan data numerik sehingga bisa diuji normalitas. Sedangkan data HB2 atau pengukuran HB yang kedua itu merupakan data numerik juga, sehingga kita bisa melakukan uji normalitas. Jadi ini langsung saja ya, kita masukkan variabel numerik yang akan kita uji normalitas. Selanjutnya klik plot. Nah, di sini teman-teman bisa kosongkan ya, atau non. Deskriptifnya juga dikosongkan saja. Nah, yang kita perlukan adalah normality plot with test. Setelah itu continue. Nah, di sini teman-teman bisa pilih plot juga. Oke. Nah, berikut hasil output uji normalitas. Nah, uji normalitas kita lihat pada tabel test of normality. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, hasil dari kotak Shapiro wheel. Kenapa kita menggunakan Shapiro wheel? Karena responden kita sedikit ya, yaitu 50 saja. Jadi lebih baik menggunakan Shapiro. Sedangkan kalau Kolmogorov ini penggunaannya untuk responden yang relatif banyak. Jadi kita harus lihat satu persatu. Yang pertama, data HB1 di sini pada p-value Shapiro wheel-nya menghasilkan 0,138, sehingga ini berarti p-value Shapiro-nya besar dari 0,05. Artinya data HB1 bersifat normal. Yang kedua, kita bisa melihat data HB2 di mana hasil p-value Shapiro-nya juga besar dari 0,05, sehingga bisa dikatakan HB2 atau data HB pengukuran kedua bersifat atau berdistribusi normal. Jadi, asumsi normalitas kita terpenuhi. Jadi, untuk uji dependen, baik data yang pertama atau data yang kedua, itu harus normal dua-duanya. Jadi, kalaupun ada salah satu hasil normalitasnya tidak normal, berarti asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Karena data saya menghasilkan p-value yang besar dari 0,05 dua-duanya, berarti kita sudah memenuhi syarat, yaitu data HB1 dan data HB2 berdistribusi normal. Berarti asumsi pertama sudah terpenuhi. Asumsi yang kedua adalah datanya bersifat dependen. Ini sudah tergambar ya, jadi datanya memang berasal dari responden yang pertama atau responden yang sama. Misal, pengukuran 1 itu pada responden pertama, selanjutnya juga dilakukan pengukuran 2 pada responden yang pertama sampai responden yang 50. Jadi pengukuran data HB1
dan HB2 ini kita lakukan pada responden yang sama, yaitu sebanyak 50 responden. Atau nanti kalau ada data pretest, bisa teman-teman tampilkan juga pretestnya. Terus yang kolom kedua bisa kita tampilkan hasil post-testnya. Nah, itu juga dijawab oleh orang yang sama, sehingga bersifat dependen. Asumsi yang ketiga adalah datanya numerik pada dua kelompok. Nah, ini sudah terjawab atau sudah terpenuhi juga. Jadi datanya numerik dan dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok pengukuran 1 dan kelompok pengukuran 2. Atau nanti kalau teman-teman memiliki data pretest dan post-test, berarti kelompok yang pertama adalah kelompok pretest dan kelompok yang kedua adalah kelompok post-test. Jadi nanti kalau ada data lagi di sini, misalnya HB3, berarti teman-teman tidak bisa langsung melakukan uji dependen untuk 3 kelompoknya. Jadi harus 2-2. Misalnya HB1 dengan HB2 atau nanti HB1 dengan HB3 kalau memang ada data yang lain. Jadi tidak boleh lebih dari 2 kelompok. Oke, selanjutnya kita sudah memenuhi 3 asumsi uji dependent sample t-test. Berarti kita bisa melakukan ujinya. Caranya adalah klik analyze, lalu pilih menu compare mean, lalu pilih per sample t-test. Nah, di sini kita harus masukkan data yang akan kita uji ke kotak per variabel, yaitu misalnya di sini bisa 2 cara ya. Yang pertama kita masukkan satu per satu, HB1 terlebih dahulu baru HB2, atau dengan cara kita blok saja HB1 dengan HB2 lalu klik tanda panah sehingga langsung masuk ke kotak per variabel. Jadi bisa terlihat ya, variabel 1 dan variabel 2 nya sudah terisi. Setelah itu langkah selanjutnya adalah langsung oke. Nah, ini merupakan output dari uji dependent sample t-test atau uji per sample t-test. Dia ada 3 tabel yang dihasilkan, yaitu tabel per sample statistik dan tabel per sample correlation dan tabel per sample test. Nah, bagaimana cara kita menarasikan? Nah, narasinya adalah sebagai berikut. Kita buat terlebih dahulu ya, seperti biasa. Nah, ini adalah hasil dari perbedaan rata-rata HB pengukuran pertama dan kedua. Nah, judul tabelnya misalnya distribusi rata-rata kadar HB responden menurut pengukuran pertama dan kedua. Nah, dari mana kita dapat nilai min, SD atau SE? Teman-teman bisa lihat di output. Kita bisa kopikan ya. Jadi untuk nilai min, N, SD, dan SE itu bisa dilihat pada output per sampel statistik. Sehingga bisa kita kopikan untuk memasukkan ke penyajian tabel. Sini sama seperti biasa. Min kita masukkan yaitu 12,64, min HB2 yaitu 13,20, SD HB1 yaitu 1,956 dan SD HB2 yaitu 1,750. SE HB1 adalah 0,277. Jadi diingat ya teman-teman, untuk output sebelum titik itu adalah angka 0. Jadi ini ditulisnya adalah 0 terlebih dahulu, yaitu menjadi 0,277. Selanjutnya SEHB2 adalah 0,247.
Oke, tabel ini sudah kita sajikan pada tabel di atas, sehingga kita bisa hapus. Nah, dari mana kita mengetahui nilai N? Nah, untuk nilai N, teman-teman, yang diambil adalah tabel pair sample correlation. Jadi N-nya itu adalah N gabungan ya, karena memang N tersebut berasal dari responden yang sama, sehingga N yang kita ambil adalah 50 saja. Jadi bukan N yang ada di sini, yaitu 50 dan 50. Karena N menandakan jumlah responden atau jumlah sampel. Sehingga jumlah N-nya adalah hanya 50. Selanjutnya kita membutuhkan nilai p-value. Nah, untuk p-value, teman-teman bisa ambil pada tabel pair sample test. Nah, ini yang paling ujung ya, pada kotak kolom seek to tell. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil dari p-value-nya adalah 0,010. Jadi kita masukkan, jadi p-value-nya adalah 0,010. Oke, kurang lebih sama ya tabelnya antara uji independen dengan dependent sample t-test. Nah, bagaimana cara kita menarasikan atau interpretasi? Teman-teman bisa melihat kalimat di bawah, di mana tabel 5.4 menunjukkan rata-rata kadar Hb pada pengukuran pertama, ini ya, yaitu 12,64. Dengan standar deviasinya adalah 1,956 dan standar errornya adalah 0,277. Selanjutnya, pada pengukuran kedua didapat rata-rata kadar Hb adalah 13,20 dengan standar deviasinya adalah 1,750 dan standar errornya adalah 0,247. Selanjutnya, hasil uji statistik didapatkan nilai p-value di sini ya, yaitu 0,010. Maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara kadar Hb pengukuran pertama dan kedua. Kenapa? Karena memang p-value 0,010 itu adalah kecil dari 0,05. Jadi itu ya, teman-teman bisa melakukan interpretasi seperti ini. Oke, kita kembali ke output. Nah, untuk penjelasan ini, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada nilai mean juga, ada nilai standar deviasi juga, ada nilai standar error juga. Apa bedanya antara mean pada tabel ini dengan tabel yang di atas? Bedanya untuk tabel yang ketiga ini menunjukkan adalah selisih. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini merupakan nilai rata-rata selisih antara HB1 dikurang HB2, yaitu minus 0,560. Teman-teman bisa melakukan pengurangan ya, di sini berarti 12,64 itu dikurang dengan 13,20 sehingga hasilnya adalah tadi ya minus 0,560. Begitu juga dengan standar deviasi. Nah, ini juga hasil pengurangan standar deviasi 1 dengan 2, yaitu 1,956 dikurang dengan 1,750. Berikutnya adalah standar error. Ini juga hasil pengurangan dari standar error yang di atas, yaitu HB1 dikurang standar error HB2, yaitu 0,277 dikurang dengan 0,247. Hasilnya adalah minus 2,08. Oke, itu ya teman-teman. Kita sudah selesai untuk
mempraktekkan sekaligus melakukan penyajian data dan interpretasi uji dependen sampel t-test. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman semua. Oke, bagi yang belum subscribe, bisa juga ya di subscribe agar nanti teman-teman bisa mengetahui ada penambahan video atau tidak pada pembelajaran kita. Oke, jangan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.